Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat guru besar, para pengamat yang kami cintai, kami banggakan. Hari ini alhamdulillah hari di mana kebahagiaan petani itu tercapai. Kenapa? Karena produksinya meningkat, tentu pendapatannya meningkat. Kita mencapai stok bulog 5.198 ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah dan selama kita merdeka. Kemudian bulog gudangnya yang tersedia hanya 3 juta ton. Tetapi berasnya 5 juta ton, sehingga harus sewa gudang 2 juta ton dan semua sudah penuh. Khusus di tempat ini sudah sewa gudang 102.000 ton yang terisi 80.000 ton. Nah, ini seluruh Indonesia, teman-teman wartawan, teman-teman pengamat, teman-teman guru besar, silakan cek. Boleh cek seluruh gudang-gudang seluruh Indonesia tanpa kecuali. Kita bebas. Kami minta di Rut Bulog agar diberi ruang untuk seluruh teman-teman kita yang ingin melihat langsung. Bahkan aku lihat anak-anak SMA, mahasiswa, aktivis masuk ke gudang. Silakan masuk, silakan cek. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ini adalah hasil kerja keras kita bersama, bukan hasil kerja keras Kementerian Pertanian sendiri, tapi seluruh anak bangsa, termasuk wartawan, termasuk pengamat yang rajin memberikan kritikan konstruktif, termasuk teman-teman guru besar memberikan hasil penelitian terbaiknya. IPB, Unhas, ITS, UGM, Andalas, dan lain-lain, Pajajaran, semua berkontribusi sebagai anak bangsa. Ini bukan hasil satu orang, tapi seluruh anak bangsa. Sebelumnya kami ingin bincang-bincang, teman menunggu masukan, pertanyaan atau apa saja, bebas. Teman-teman wartawan bebas bertanya. Siapkan pertanyaan terbaiknya. Siapkan pertanyaan yang selama ini disimpan-simpan, di list baik-baik. Kami layani hari ini 1 hari. Teman-teman pengamat, disiapkan pertanyaannya. Kita diskusi, kita sportif, kita transparan. Tidak boleh lagi mengatakan, oh ini 5 juta padahal 4 juta. Tahu nggak resikonya? Kalau kita mengatakan 5 juta, tiba-tiba kita cek di audit nanti BPK, terus itu terjadi 4 juta, atau 4 juta setengah, atau 4 juta, 4,9 juta, itu konsekuensinya adalah hukum, sanksi, pidana, dan seterusnya. Ini tidak boleh bermain-main. Kemudian data yang keluar bukan dari kami, dari BPS, dari FAO, dari Amerika, dan data beras dari Bulog dan diaudit oleh BPK. Clear? Makasih. Kalau ada pandangan, silakan, Prof. Ada mana? Korban saya. Tadi disebut petani dalam kondisi bahagia. Tapi kalau dari data saya, daya beli petani cenderung terpukul. Ya. Sehingga stok 5 juta ini tidak menggambarkan menguatnya daya beli petani. Walaupun data lain juga menunjukkan gambaran daya beli petani yang fluktuatif. Maka pertanyaannya, kalau sekarang stoknya cukup, nanti ketika terjadi musim kering, itu berarti ancaman besar pada petani adalah daya beli makin menurun. Nah, problemnya menjadi sampai seberapa jauh daya beli itu tetap menjamin bahwa petani tetap akan berproduksi. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, hari ini kita mendapatkan data tadi istilah
Pak Menteri adalah swasembada. Astacita menyatakan kemandirian pangan dan kemandirian energi. Ada perbedaan istilah teman-teman sekalian antar ketahanan sama kemandirian. Ini yang perlu diketahui. Saya ingin mempertegas apakah dengan gambaran 5 juta ton ini gambaran ketahanan atau kemandirian, karena per definisi dia cuma, kalau beras saya sepakat dia mendekati kemandirian, saya sepakat. Tapi 10 komoditas lain saya tidak sepakat bahwa kondisinya adalah kemandirian, kondisinya ketahanan. Apalagi tadi distrukturkan tentang ketergantungan import beberapa komoditas lain. Maka pertanyaan saya sesungguhnya, kita hari ini sepakat terjadi kemandirian beras, tapi kita tidak sepakat terjadi kemandirian pangan. Bagaimana kita melihat itu? Yang kedua. Yang ketiga, yang kita ambil berikutnya, berkaitan dengan tata ruang peralihan lahan. Tadi Pak Menteri menyatakan ada 7,4 ditambah dengan 200.000, berarti ada total 7,6. Pertanyaan besarnya, kalau kita melihat data BPS, ada kecenderungan petani gurem terus meningkat. Petani gurem itu artinya alih fungsi lahan juga tidak bisa bertahan. Jadi kalau petani gurem meningkat, dia mengindikasikan bahwa alih fungsi lahan bergeser dari lahan pertanian, entah menjadi residensial, entah menjadi industri, entah menjadi komersial. Nah, saya ingin memastikan sesungguhnya, maaf saya ingin mengatakan pada teman-teman, sulitnya mengkoordinasi tata ruang hingga hari ini, gitu ya, karena tidak ada data yang cukup akurat, aktual tentang tata ruang, Pak Menteri. Saya mencoba mengkonfirmasi ini ke Menteri Agraria, ATR, sampai seberapa jauh sesungguhnya tata ruang itu tidak bergeser sehingga menjamin stok beras, stok pangan yang lainnya. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Terima kasih. Yang lain, silakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, terima kasih update-nya. Tadi ada beberapa yang bertanya juga ke saya, Bang, kalau ngelihat beras segini banyak, kira-kira cukup nggak? Cukup buat mana? Saya bilang, kita mesti tanya dulu yang ada di sini ini sebetulnya disalurkannya kemana saja. Jadi sebetulnya yang kita lihat hari ini adalah untuk mencukupi daerah mana saja. Tapi pertanyaan saya gini Pak Menteri. Pak Menteri sempat mengatakan bahwa kita akan menjadi negara superpower pangan. Nah, waktu itu terjadi polemik juga di masyarakat. Superpower pangan ini maksudnya apakah mencukupi kesediaan beras di dunia, atau yang dimaksud dengan super pangan itu adalah termasuk hal-hal lain yang bukan makanan pokok kita seperti jagung, sayur mayur atau buah gitu. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan kritis tentang pernyataan Pak Menteri ingin menjadi negara superpower. Sampai kapankah istilah superpower pangan itu terpenuhi? Apakah pada saat kita tidak lagi mengimpor kedelai misalnya, atau kita tidak lagi mengimpor beras, atau kapan itu kira-kira indikator bahwa negara ini sudah menjadi negara yang superpower pangan? Terima kasih Pak Menteri. Ada lagi? Saya berdiri ya. Ini memang ini didatangkan khusus ini Bulog. Ini kalau jam meja ini Pak Henry, Pak Prof ini pertanyaannya berat-berat. Oke? Ini daya beli petani terpukul. Kita pakai data ya. Mudah-mudahan datanya tersambung. Yang pertama daya beli menurun dan seterusnya. Ini mungkin kita bisa berbeda. Tapi data yang kami paparkan ini adalah bukan data kami, data BPS. Bisa ditunjukkan NTP kita. Prof, selama Republik ini berdiri, ini data yang terekam 34 tahun. Ini kalau mengukur
tingkat kesejahteraan. Ini 92 sampai 2026, ini kata BPS, ini bisa dicek. Tertinggi 125. Kami adalah tahun ke-8 menjadi menteri. Kami ingat dulu pangan 98. NTP-nya, nilai tukar petani. Berikutnya, ini clear dari BPS. Kalau data saya bisa subjektif, tapi ini data BPS. Next. Kita lihat. Nah, ini yang menarik, Prof. Ini ahlinya Pak Prof nih. Mana tahu ada masukan. Dulu saya masih ingat, Menteri Keuangan dulu Ibu Sri Mulyani. Aku pas di sini. 2016 17 di sini. 2016 beliau katakan, kami di sidang kabinet, Pak Menteri, kalau bisa 3,5%, aku traktir. Setelah itu 2029, mungkin beliau lupa, sebelum saya turun berhenti menteri di 2029, aku main, Pak Ibu Menkeu, belum aku ditraktir. Ini 3,9, 3,8 waktu itu pertumbuhannya. Oh ya, gampang aku traktir Pak Menteri. Jangan, supaya itu menjadi kenangan dan bisa aku tagih setiap saat. Aku canda dengan beliau. Oke, Pak, kami serah terima di sini, Prof. Dan ini ahlinya di Bapak nih. Naik 5,74 kata BPS. Inilah kenaikan tertinggi. Kalau nanti Bapak mau tanya, kenapa bisa terjadi, kami bisa uraikan. Tapi ini dulu saya katakan, ini kan terukur 25 tahun ini tertinggi. Kenapa? Sarana produksi baik, pupuknya dikurangi 20%, irigasinya kita perbaiki, pompanisasi, kemudian HPP-nya kita naikkan. Petani bersorak dan menikmati ini. Seluruh Indonesia 115 juta keluarga petani dan keluarga rumah tangga petani 29 juta orang lebih sekarang menikmati ini. Berarti ini kesejahteraannya lebih baik, tentu daya belinya naik. Oke. Swasembada, kemandirian pangan swasembada. Jadi food sovereignty dengan food security. Jadi ketahanan pangan beda dengan kedaulatan pangan atau kemandirian pangan. Itu beda. Yang dikatakan ketahanan pangan adalah pangan tersedia, asal usulnya mau impor mau dalam negeri enggak soal. Yang penting bisa memberi pangan pada rakyatnya. Nah, itu ketahanan pangan. Kedaulatan pangan kemandirian adalah itu dipenuhi dari dalam negeri sendiri. Nah, itu kemandirian. Hari ini kita cerita pangan. Kita cerita beras dulu karena yang mendominasi kalau kita makan adalah untuk orang Indonesia adalah beras. Itu bisa 70, 80, bahkan ada yang 90% mengkonsumsi beras tambah sayur, ayam, dan seterusnya. Nah, kita ketahanan pangan selesai, swasembada beras selesai, kemudian kita masuk ke pangan. Supaya jangan polemik. Apa itu swasembada pangan? Oh, itu swasembada pangan, kedelai masih impor. Oh, itu tidak swasembada pangan. Ini yang pengetahuan tentang pertanian masih perlu disempurnakan. Oke, yang di pemerintah yang di SK-kan itu Impres nomor 125 2022. Bisa keluarkan Impres itu. Ustaz Soca, yang tadi sudah saya sampaikan. Bisa keluarkan. Kita menggunakan data ya. Ini 11 komoditas. Yang merah ini. Yang merah ini. Ini 183, bukan yang kita sudah keluarkan sampai akhir tahun 350.000. Aku harus fair apa adanya. Total ini kalau ini ditambah ini kurang lebih 3,5 juta. Oke? Karena ini bukan 100, ini lebih besar lagi. Kita harus, karena ini baru data sekarang. Sekarang rekomendasinya keluar tapi belum semuanya masuk. Tapi di sini nanti 300-an ribu. Nah, total ini 2,5. Produksi kita 73. Kalau 3,5 dibagi, coba cek Anda, 3,5 dibagi
73 itu 4,9%. Coba cek. Kalau ini dibagi dengan kebutuhan saja, itu 5% lebih. Coba ada yang cek. Kalau 5%, definisi yang kita sepakati, ketahanan, swasembada pangan adalah itu maksimal impor 10%. Dan ini 5%. Orang yang, maaf, pemahamannya yang perlu disempurnakan, kalau melihat bawang putih, tidak swasembada pangan karena ada bawang putih impor. Tidak swasembada karena ada ini impor. Jadi swasembada pangan, ketahanan pangan, kemandirian pangan dalam waktu yang bersamaan hari ini selesai. Kita lebih, tolong di luar, diawas itu, jangan ribut. Kita lagi masuk lebih dalam. Indonesia swasembada pangan, swasembada protein. Daging yang kita impor itu digantikan oleh ayam dan telur. Kenapa? Kita sudah ekspor. Dan ini yang kita butuhkan adalah protein. Protein ada di ayam, ada di telur ayam, ada di ikan. Nah, ini kadang kurang dipahami. Tapi kami maklumi. Kenapa? Sarjana hukum yang mengotak-atik pertanian. Nanti Prof minta maaf, sarjana pertanian ingin mengamat hukum. Biar sempurna, biar balance. Nah, ini yang kita jelaskan. Dan ini yang keluar SK-nya, ada SK-nya, Impres nomor 125 tahun 2022. Oke. Silakan. Data termasuk kebutuhan MBG. Kebutuhan MBG. Jadi lain lagi. MBG Nah, soalnya saya menarik tadi yang daging sapi itu, Pak. Oke, kembali. Bagaimana daging sapi? Daging sapi itu kan Pak Dadan itu kan menjanjikan luar biasa ini. Oke. Berapa hari potong sapi lah saya nggak ngerti Pak Dadan ngomongnya berapa. Nah itu kita masih minus 250 tadi. Oke. Nah itu kalau dengan ada MBG seperti ini bagaimana mencukupi kebutuhan daging sapi itu, sedangkan sekarang ini sudah minus. Sudah. Sudah. Makasih Pak. Makasih. Ini sparring saya. Ini aku senang, inilah sahabat yang baik. Dulu periode pertama dikritik, itulah sahabat yang sejati. Yang tidak bisa adalah fitnah. Tapi beliau cara berpikirnya konstruktif, menyerang. Tapi kita suka. Nah, kami MBG, ini daging ya. Ini daging, minus kan? Sekarang pertanyaanku, tubuh ini dia tidak tahu daging sapi, telur, ayam. Yang dia tahu adalah protein. Ini surplus. Maksudnya Pak, karena saya di sampingnya, adalah itu ilustrasi. Ilustrasi bahwa kalau semuanya potong sapi satu hari, gambaran itu kita butuh sekian puluh ribu ekor, benar nggak? Dan aku di sampingnya. Iya, jadi bukan kalau harus sapi semua satu hari, kan tidak mungkin satu hari semua sapi, tergantung keadaan setempat. Pertanyaan saya balik, kalau ini tidak ada, ini proteinnya ada ahli pangan, ini lebih tinggi, ini lebih baik, ini diganti ini, dan ini sudah ekspor. Baru-baru kita ekspor, ada ada 10 negara. Jadi inilah kadang sebenarnya gini Pak MBG, karena di samping kanan saya. Kalau aku harus sapi, tidak ada ayam, tidak ada telurnya, tidak ada ayam, tidak ada ikan. Ikan ini melimpah di mana-mana ada. Kalau tidak ada itu semua, aku potong sapi butuh sekian puluh ribu. Itu maksud. Kalian tahu ya, kalau itu hanya Tahu. Karena saya di sampingnya. Kita diskusi. Bagaimana Pak Mintan? saya juga belum tahu kalau ternyata itu. Nah inilah untungnya ada. Kenapa? Jujur, Bulog ini menguji saya, diundang Bapak. Begitu aku lihat, jujur, aku sudah menghafal angka-angka dari luar. Karena pasti saya lanjutkan Prof, yang Pak Prof tanyakan. Saya lanjut ya. Ya. Ini ujian meja ini. Alih fungsi lahan, tata ruang dan seterusnya. Itu bukan domain saya, Prof. Jangan aku profesional. Background kami profesional, pengusaha,
kami juga dosen tetap di Unhas dengan beliau. Sekarang alih fungsi lahan ini kita sudah memakai teknologi canggih, terakhir itu 7,4 juta hektar sawah kita. Oke. Kalau 7 juta saja dikali, kan kemarin pertanyaannya ada, aku lihat berdebat, sibuk berdebat. Yang bertanya tidak sempurna, yang menjawab juga keliru. Jadi aku mau clearkan di tempat ini. Dan aku ikut itu setiap ada diskusi. Yang pertama, tidak bisa membedakan antara lahan dan luas tanam. Parah kan? Jadi sepele, maaf, bukan dia saja. Pernah pada saat periode pertama kami menjabat, kami diskusi tentang ini. Saya lihat, Pak, berhenti. Kita rapat besar, Pak berhenti. Kelihatannya Bapak kurang paham. Aku stop, kenapa? Berbahaya. Karena ini live. Berhenti. Luas lahan Indonesia untuk sawah itu 7,4 juta. Anggaplah 7 juta. Supaya mudah hitungnya. Kalau 3 kali tanam, karena padi umurnya 3 bulan, berarti tanam 3 kali, bahkan ada 4 kali. Tapi kita hitung 3 kali. 3 kali 7 itu 21 juta hektar seluruh Indonesia. Yang hari ini IP-nya baru 11 juta. Buka datanya. Baru 11 juta. Nah, ini yang tidak dipahami. Tahun lalu kenapa naik produksi? Tanam 11 juta, bukan lahan. Sepakat? Tanamnya, Pak Henry, ini kemarin yang ditanyakan, kenapa bertambah tanaman lahannya? Bukan lahannya bertambah, tanamannya. Karena dulu lahan kering di Jawa 500.000 hektar, kita tanam hanya 1 kali, menjadi 2 kali karena pompanisasi. Naiklah 1 juta. Kalau 1 juta itu 5 juta ton. Jadi ini clear. Ini naik. Ini pertama kenaikan. Apa yang menaikkan sini? Karena pertanyaannya, apalagi yang menaikkan? Pompanisasi 500.000 hektar di Pulau Jawa, berarti 1 kali. 1 kali 5 juta ton kan? Kemudian ada rawa. Rawa itu 800.000. Kemudian ada lagi, Pak, 2 cara menaikkan produksi. Intensifikasi, ekstensifikasi. Intensifikasi adalah pompa, benih, kemudian alat mesin pertanian dan seterusnya. Kemudian ekstensifikasi adalah cetak sawah 200.000 hektar. Ini pompanya, Pak. Ini tidak terdeteksi orang yang kadang mengamati ini, Pak. Ini 100.000 pompa. Nah, totalnya 500 tambah 800, 13 tambah 200, 1,5 juta hektar. 1,5 juta hektar, kalau kali 5, berarti 7,5 juta. 5,5 ya 8 juta. 8 juta bagi 2 beras 4 juta. Sama dengan kenaikan BPS 34 juta ton. Ini data BPS. Mana 34? Jadi rasional. Nih 34. Tunjukkan yang 34. BPS. BPS ini, Pak, sama hitungan kita. Ini 30 naik, ini BPS 4 juta ton. Ilmu eksakta itu pertanian tidak bisa dimainkan. Ilmu eksakta tidak bisa dipermainkan. Itu terukur, kuantitatif. Nah, ini selesai. Nah, itu tadi lahan. Pertanian, makin canggih ini teknologi, irigasi kami kejar 2 juta hektar, kemudian optimalisasi lahan rawa kita ada 1,5 juta. Kami masih punya waktu intensifikasi 700. Kan 800 sudah selesai. Nah, ini kami naikkan 2 dulu, baru 3. Jadi aku tidak kemana-mana saja, apalagi tambah cetak sawah, itu bisa menaikkan produksi nanti jauh lebih besar. Jadi disitulah nanti yang super power menjawab sedikit. Nanti super power, ingatkan, nanti aku urut, Pak. Aku jawab yang Bapak sampaikan itu. Super powernya Indonesia aku sampaikan. Ini selesai ya. Bapak, saya mohon maaf, saya penasaran, saya bukan orang saya. Mohon maaf kalau berkenan ini, tapi karena saya nggak tahu. Ya. Angka 4,7 ton kenaikan sekarang jadi 34,69 itu, Pak. Ya. Itu ada audit beras gitu. Maksud saya, takutnya juga Pak Menteri dilaporin aja. Oh, sekian juta ton Pak Menteri, tapi ternyata
belum pernah dilakukan audit, maunya hasilnya berbeda begini, kayak gitu Pak, saya nggak tahu Pak. Kalau di proses itu ada auditnya nggak? menurut saya? Pokoknya Pak Henry, kita sparring di sini sampai sore. Karena daripada ribut ini 200 juta orang. Saya jawab satu-satu. Saya ulangi Pak, ini bukan dirjen yang melapor. Nah, berarti Bapak sudah jawab. Jangan Bapak jawab. Iya. Oke, saya lanjut lagi. Yang kedua melapor adalah FAO. Perhatikan Pak ya. Ini 34,69. Indonesia yang melapor. Tunjukkan FAO. 35,6. Tunjukkan Amerika United States Department of Agriculture. Ini 34,6. Artinya Amerika mengatakan 34,6, Indonesia FAO 35, beda 0,4. Indonesia 34. Kira-kira kalau ada sarjana hukum belum pernah belajar beras mengatakan salah, menurut Bapak mana yang benar? Menurut Bapak nih, aku bertanya satu nih, menurut Bapak mana yang benar? Ini enggak. Ini aku bertanya teman. Enggak fair itu. Dituntut kita di akhirat nanti. Aku tanya, FAO adalah putra terbaik dunia dari situ. Amerika sangat canggih, kami dari sana. Kemudian Indonesia terstruktur. Kenapa cuma data pertanian dikejar? Kalau data ini salah, berarti seluruh data ini yang ada sensus sapi, sensus salah kan? Nah, mana Bapak percaya 3 institusi yang besar dunia, kemudian sarjana hukum yang tidak pernah belajar pertanian, datanya mana Bapak percaya? Makasih Pak. Ini Pak Prof. Setelah ini, ini dikirim ke sarjana hukum tadi Pak. Siapa? Enggak, ini harus kita. Oke, silakan Prof. Tadi saya sudah jawab, silakan. Saya tentu kalau perbandingan data lagi-lagi bahwa Indonesia dan populasi dan kualitas. Pak. Aku dengar Pak, aku dengar. Langsung aja, Prof. Oke. Mungkin persoalannya di akurasi dan aktualitas data. Bagaimana Pak? Akurasi dan aktualitas data. Oke. Acap kali data BPS, PDB dan data lapangan yang itu satu. Tapi kemudian dalam ini didukung oleh FAO dan USDA. Ya. Sehingga menunjukkan keyakinan bahwa memang data BPS benar. Ya. Tapi di balik data BPS ini kan sesungguhnya dia berhubungan dengan PDB pertanian tadi. Berhubungan dengan PDB pertanian yang Pak Menteri sebut 5,74%. Ya. Nah dari sini pertanyaan besarnya menjadi, kalau memang dia meningkat produksi, PDB-nya naik, Ya. pertanyaan besarnya menjadi seberapa besar pertanian yang PDB-nya meningkat itu paling tinggi selama Republik ini berdiri, Ya. menyerap lapangan kerja. Apakah menyerap lapangan kerja seperti di era Orde Baru, atau memang akhirnya dia menggambarkan juga peningkatan atau penurunan lapangan kerja? Ini Prof memang Pak, ini bukan uji amil jawab. Prof saya sudah doktor nih, saya menguji. Ini jadi Prof begini. Ini lapangan kerja. Ini ada yang keliru. Jangan disabotase deh. Ini lagi asik. Jangan sabotase ya. Ini lagi asik nih. Ini selama aku kenal beliau barusan satu panggung. Tes. Hati-hati jangan sampai ada mafia beras di situ yang cabut. Prof, ini menarik. Ada guru besar, nanti cari sendiri, mengatakan Indonesia ini rontok pertaniannya. Siapkan datanya ya. Data mekanisasi pertanian, Prof. Desrial, suruh siapkan anak-anak. Pertanian di Indonesia rontok. Kenapa? Makin mengecil tenaga kerja, tapi produksi naik. Tapi Pak Prof, bukan pertanyaannya ke situ. Yang saya sampaikan adalah yang pernah bertanya salah paham. Kalau Pak Prof benar, Pak tidak membuka lapangan kerja untuk existing, bahkan berkurang. Kenapa? Data pertanian, ini Pak, bukan, ini Pak, saya serah terima, dulu 2014, saya katakan ini berbahaya.
hanya 0,4% horsepower per hektar. Alat mesin pertanian digunakan hanya 0,4. Kami genjot pengadaan alat mesin pertanian, naik menjadi ini, sekarang sudah 2, lebih. Kita bandingkan seluruh Asia Tenggara saja, Vietnam 1,5 pada saat itu, ini 2,4, ini 2,4, Jepang itu sudah 16, Indonesia 0,11. 10 tahun kita rancang. Mana datanya, Prof. Desya? Nah, sekarang sudah 2 lebih. Contoh Prof. Ada contoh. Sebelum data itu, contoh tunjukkan pakai drone tanam. Sudah, rice transplanter. Buka. Izin Prof. Ini dulu kalau tanam, itu 25 orang tanam per hektar. Sekarang tanpa orang. Kami mau menuju ke sana, nanti bersambung super power. Ini tombol milenial tidak akan turun ke sawah kalau mau tanam manual. Transformasi pertanian tradisional ke modern, itu mimpi besar Indonesia, karena kita adalah negara yang sangat subur, berada di khatulistiwa. Ini Prof, tidak ada tenaganya. Ini nanam. Dulu tanam 25 hari 1 orang, 1 hektar. Sekarang ini 4 jam, hanya 4 jam 1 hari. Ada lebih ekstrim, pakai drone. Daerah Rawa. Ini drone. Ini mimpi kami, dan dulu kami dihina. Nggak mungkin. Mana drone? Coba deh, drone. Ini asisten baru kayaknya. Drone, Prof. Mana drone-nya? Ini drone, kita mau tanami hamparan tidak mungkin. Tidak ada tenaga, tidak ada orang. Kalimantan tidak ada, di Papua kurang. Aku pakai drone dulu 1 hektar 25 hari, sekarang 25 hektar 1 hari. Nah, itulah salah pikir, salah paham kemarin, mengatakan tidak benar itu pertanian swasembada karena tenaga menurun. Justru kita arahkan tenaga menurun, kemudian transformasi sosial ke tempat lain, hilirisasi dan seterusnya. Jadi ini yang terjadi. Kemudian saya tambahkan, mumpung ada Pak Prof, tambahnya adalah kita buka Merauke. Ini kita buka Sumatera Selatan, jadi Lumbung. Ini Bapak Presiden tepuk, kamu ternyata berpikir jauh juga ke depan. Karena semua teknologi kami gunakan. Masuk ke Merauke. Ini Papua Selatan, Pak. Wanam. Ini Wanam kita tanami. Apa? Ada yang melapor ke Bapak Presiden. Itu omong kosong, itu mental. Malam, tiba-tiba saya ditelepon. Pak Mentan, kita terbang ke Merauke. Padahal saya sudah izin kunjungan. Aku balik, aku terbang, Prof, ke Merauke. Ini mana kunjungan beliau? Ini jantung saya berdebar pada Bapak itu nggak bisa ambil data dari kita. Ini yang ditanya. Ini menyelamatkan saya. Kenapa? Dia bertanya berapa produksi dulu. Itu 3 ton rawa. Sekarang 7 ton. Dulu berapa satu kali tanam? Sekarang 3 kali. Presiden katanya Pak Mentan tidak bisa tumbuh dari dulu. MIFE dulu kan ada proyek itu Pak. Tidak bisa tanam. Iya Pak, karena tidak ditanam. Tidak bisa tumbuh karena tidak ditanam. Jadi the power of action, harus bertindak. Memang maaf mungkin saya salah Prof, nanti yang paling banyak doanya orang Indonesia. Kita Indonesia banyak berdoa. Nih, ada data. Ini data ya. Masih ada enggak data itu? Buka. Ada. Siapkan datanya, Dek. Coba bantu di situ ya. Nah, tapi negara lain, ini. Ini bukan data saya, Prof. Nomor 1 kita. Nih. Tapi negara Jepang, Korea Selatan, dia nomor 1 bertindak dan persisten. Yang aku tahu, doa tanpa action 0. Dan biasanya kalau ada banyak ceritanya, itu kurang hasilnya. Nah, ini kita balik. Ini yang kita masih, Pak Prof ingat yang lahan sejuta gambut? Ini
Jadi kami tidak gengsi, kami lanjutkan. Nih, mana sejuta gambut? Jangan dek, coba, asisten. Sejuta gambut. Jangan dek, tolong bantu asistennya. Sejuta gambut aku jalan. Aku telusuri, di mana itu sejuta sejak Orde Baru. Aku datang keliling. Hebatnya negara kita, irigasinya bagus, tapi tidak ada sawahnya. Jadi yang ada bebek berenang, Pak Hendy. Nih. Kami langsung lapor, Bapak Presiden izin, kami mau bongkar. Kami mau tanami. Terus, katanya tidak bisa tumbuh, karena tidak ditanam, Pak. Begitu kami datang, masalahnya dua. Yang pertama, bibitnya tidak sesuai dengan bibit yang dari Jawa, Infari. Kemudian, ada pirit istilahnya, pH-nya rendah. Ternyata tidak ada sirkulasi air, kami pompa. Kami memasang pompa. Kami bongkar, kami akali. Saya katakan, bulan aja sudah ditanami orang, laut ditanami, masa bumi tidak bisa ditanami? Sekarang, sudah produksi, kami keliling, mana? Nih, kami bongkar. Ini nanti, tolong teman media, ini disebarkan kepada pengamat yang mengatakan tidak ada ekstensifikasi. Jadi ada 5 provinsi, kami intensifikasi semua. Ini kami bongkar, ini bloknya. Nih, ini bekerja gini Pak alat, siang malam. Kenapa? Hektar itu berapa yang sudah ditanami kembali? Sekarang tahun dengan tahun ini mudah-mudahan 400, rawa 800.000. Sudah total yang sudah selesai rawa, opla namanya istilahnya, yang tidak produktif kita angkat itu 800.000, yang sawah 200.000 1 juta, Prof. Kemudian irigasi 500.000, jadi 1,5 juta. Nah, ini sudah jadi. Papua sudah panen, dulu harganya 50.000 di sana, sekarang 25.000. Oke, Prof. Saya mengalih ke Pak Hendrik. Pak, superpower pertanian, pangan, perkebunan, hortikultura, dan seterusnya. Aku tunjukkan satu, Pak. Yang bisa mengangkat Indonesia superpower adalah hilirisasi. Kami tunjukkan satu contoh adalah, kembali, bukan hilirisasi ini, kelapa. Kita ada proyek 9 triliun. 9 triliun. Jadi ada anggaran 9 triliun. Coba bantu, Rif. Pak, yang demandnya tinggi tingkat dunia ini, di luar sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mente, dan sawit. Ada 13 yang demandnya tinggi tingkat dunia. Tambah yang 13. Ini kita anggarkan 9 triliun, kita kembalian tadi. Kita mau tanam 870.000 hektar. Ini, Pak. Kemudian kembalian tadi 13, ini 14. Inilah demandnya tinggi tingkat dunia, Pak. Oke, aku cabut satu, kelapa. Kelapa dalam, kita, ini Pak Hendrik, Pak Prof, bisa dulu sih. Ini dulu 1,3 harganya, 600.000 di Maluku. Sekarang naik 5.000 sampai 10.000 hari ini. Kenapa? Kita hilirisasi. Kalau kita visio, coconut meal, kita olah, ini menjadi 100 kali lipat. Baru kelapa. 100 kali lipat, kita lihat ekspor kita. Ekspor kita nomor 1 dunia kelapa. Ekspor kita 24, Pak Henry, 24 triliun. Kalau kali 100, 2.400 triliun. Artinya, hampir 1 kali APBN. Itu baru kelapa. Kalau ditambah dengan airnya, ini air kelapa. Air coconut water dengan coconut milk, ini kita olah, ini juga 2.000 triliun lebih. Baru kelapa, Pak, 5.000 triliun, dan industrinya sudah sementara dibangun, tahun ini 1 provinsi 3. Ini sudah ekspor. Ini saja, ini Pak, ekspor ke China. Ada fenomena baru, China, Eropa, itu ada pergeseran foodnya itu dari konsumsi susu ke coconut milk, karena itu jauh lebih sehat. Nabati ini jauh lebih sehat. Oke.
Nah, kalau ini kita olah semua, itu 5.000 triliun. Yang kedua, gambir. Ini belum kakao belum mente. Gambir, Pak. Ada dari Andalas, enggak ada ya? Enggak hadir. Gambir, Pak Hendrik, ini 5.000 triliun, bukan kata saya. Ini Andalas. Kalau kita kuasai 80% dunia. Yang olah adalah India, kemudian disuplai ke Eropa, ke negara lain. Kalau ini diolah di negeri kita 5.000 triliun, baru dua komoditas 10.000 triliun. Kita ke CPO. Mana CPO kita? CPO. Nah, ini Pak Hendrik, ini CPO kita, mana yang produksi. Ini CPO kita menguasai dunia. Kita nomor 1 dunia. Pak Hendrik, tahu nggak kemarin? Kita konversi dari biofuel masuk, CPO ke biofuel. Tahu harga CPO di dunia naik. Sekarang petani bahagia. Ekspor kita, maaf, ini 2 kali pukul. Kita stop solar 5 juta ton. CPO ekspor kita tarik 5 juta ton menjadi solar, sehingga kita mandiri energi. Nah, ternyata begitu ini dipelihara, ekspor kita naik 6 juta ton, juga ini jadi biofuel. Kenapa? Karena petani menganggap ini menguntungkan sehingga dia tanam. Dia perbaiki pupuknya, diperbaiki, pengiranya diperbaiki. Tiba-tiba, jujur, saya tidak prediksi sebelumnya, GAPKI datang, Pak Mentan, ekspor kita naik 6 juta ton. Nah, kalau kita hilirisasi ini, kembali yang tadi, ekspor kemana? Ini 30. Ini Pak Hendrik ini kalau kita hilirisasi semua ini, nggak usah kali 100, totalnya katakanlah dengan dalam negeri 1.000 triliun. Kalau kali 10.000 triliun, Pak, nggak usah kali 100 kayak tadi, kali 20.000 triliun, baru 3 komoditas itu 30.000 triliun, 20.000 triliun. Itulah mimpi kita, belum cerita yang lain, Pak. Heran Indonesia kakao, Pak, coklat di Changi, kakaonya dari Indonesia, kemudian menteknya dari Indonesia, dijual di Changi. Kita hitung coklatnya, Pak, kita jual 26.000, diulek di Changi. Orang Indonesia bangga membeli itu coklat, harganya 1 juta, 38 kali lipat. Saya tanya jauh, Pak. Iya. Tentang kelapa tadi. Iya. Kalau saya kelapa bulat itu banyak diekspor ke Cina. Iya. Nah, dengan hilirisasi yang tadi Pak sampaikan, apakah kita akan menahan ekspor kelapa bulat ke Cina itu? Karena kalau saya tidak salah, ekspor kelapa bulat itu manfaat biaya ekspornya itu karena nol, kalau saya nggak salah, biaya ekspor kelapa bulat Ke Amerika juga. Apakah itu akan dibebankan biaya sehingga ada pemasukan buat kita? Yang kedua, Pak, tentang sawit. Malaysia, Pak, yang peringkat dari bawah kita, itu badan yang ngurusin sawit itu hanya 1. Ya. Tapi Indonesia sehingga saya 32. Apakah Pak Menteri akan mencontoh Malaysia yang hanya 1 saja badan yang mengurusi sawit? Terbalik, Pak. Suruh Malaysia mencontoh ke Indonesia. Menterinya sudah datang dan berguru. Yang 32 badan kita, Pak. Jangan, saya ulangi, Pak, supaya ada fakta. Mana menterinya? Datang. Oh, menteri, apa yang dilakukan? Nanti aku tunjukkan di ujungnya, Pak. Kalau bisa Malaysia berguru ke sini karena dia sudah datang. Pak Menteri, apa dilakukan Indonesia? Supaya tidak terlalu jauh juga, Pak. Bukan saja Jepang datang, Pak. Nih, Jepang datang, Kanada datang. Ini 2 minggu, Pak, berturut-turut. Kanada datang, Chili datang, kemudian Australia, Belarus, Rusia. Dulunya tidak pernah ke Indonesia selama merdeka. 4 negara. Dia bertanya, saya lanjut, Pak. Dia bertanya, apa dilakukan kenaikan tertinggi beras pangan itu adalah Indonesia setelah Brasil. Dan ini ada datanya. Apakah Pak Menteri mengatakan bahwa 32 badan yang mengurusi kelapa sawit Indonesia itu lebih baik daripada 1 badan yang mengurusi sawit? Aku jawab, Pak, ya. Jauh lebih bagus kebijakan kita keluarkan konversi menjadi biofuel. Mau 1.000 kelola saya tidak peduli, tapi ada payung hukum. Aku konversi sawit. Mana harga sawit? Harga sawit. Aku konversi ini, aku ekspor nih. Tarik masuk, jadikan solar. Solar saya selamat. Stop impor
solar, dipisah masuk, ini aku tarik, ternyata Bapak, naik harga 100%. Jadi bukulnya ke sana, bukulnya negara lain, dipisah kita belanja, dipisah kita terhenti, tetapi kita tarik masuk, naik nggak harga Pak? Naik harga, itulah kebijakan Indonesia dan belum dilakukan negara tetangga. Jadi biofuel, ini dieselnya aku diketahui dulu Pak. Sekarang ini sudah B35, B40, 1 Juli B50, dan ada yang lebih ekstrim Pak, yang Bapak superpower. Kemarin ITS, sawit jadi bensin. Ini kami langsung tanda tangan, Pak, cepat. Kenapa? Kita harus kolaborasi Pak. Kenapa kampus kami selalu undang? IPB kami beli 250 miliar bibit karena dia produksi. Unhas 5 miliar. ITS aku beli alatnya. Jadi aku minta teman-teman dosen, teman-teman peneliti, tolong meneliti sesuai kebutuhan rakyat Indonesia, kebutuhan lapangan. Nah, aku beli. Nah, kita kembali ke yang tadi Pak, sawit. Kelapa bulat Pak, kelapa bulat. Supaya Bapak yakin, buka harga kelapa terbang. Dan maaf Pak Hendri, kami dikeroyok. Nggak usah di tempat mana. Saya katakan petani harus dibela dan dia tidak pernah merasakan sejak merdeka. Ini harga dunia ini harus dinikmati. Coba buka harga kelapa. Pak Menteri, mohon maaf, ini saya disclaimer dulu. Saya sarjana komunikasi Pak, tapi saya baca Pak, makanya saya tahu itu tadi, makanya saya tanya. Oh sudah, sudah selesai. Saya nanya begini, kalau ini sarjana komunikasi nanya-nanyain pertanyaan nggak gitu Pak. Ini saya baca, terus kok ada yang nggak ini ya, kalau kelapa bulat diekspor, biaya ekspornya 0% kan, 0 rupiah. Itu kan artinya kita nggak dapat pemasukan dari biaya ekspor kelapa bulat, padahal kita mengekspor ke China dan Amerika kan Bapak tadi kan banyak banget kan, harusnya kalau kita ada biaya ekspornya tuh bisa menambah pemasukan. Nol kan? Iya. Kalau aku ekspor coconut meal, PPN-nya berapa? 10%. Ini aku ekspor, kembali lagi tadi. Tapi jangan lihat gubernurnya Pak. Ini cerdas beliau. Maluku Utara. Nih, ekspor deh, ekspor. Bukan ekspor. Nih, ini ekspor. Yang kita ekspor langsung naik 10%. Kalau itu kali 100, 2.400 triliun. Mudah-mudahan 5 tahun, 10 tahun ke depan ini jadi kenyataan. Baru 3 Pak sudah main 20.000 triliun. Itulah kami dibully kemarin, bisa $1 $1.000. Ini maksudku. Aku kunci Pak, ini kunci. Coba kunci. Jadi bukan investasi kelapa itu Pak? Iya. Nggak bulat-bulat lagi? Enggak boleh. Itu baru 2 aku olah kelapa dengan air kelapa itu 10.000 triliun. Sampai kalau kali 20%, 20 kali lipat 20.000 triliun. Tapi bukan itu. Saya ingin tunjukkan di sini Pak. Kalau pertanian ini BPS ya, bukan saya. Kalau di sini bergerak 1.934 triliun dan dunia juga begitu. Di hilir jasa industri 57.000 triliun. Kita gerakan di sini 5 kali lipat. 5 kali 5, 250.000 triliun. Di sinilah maksudku super power. Jangan kali 100 dulu Pak. Kalau pertanyaan itu sampai 1.934 triliun. Itu hulu Pak ya? Hulu. Berarti edit value-nya sehingga mencapai 57 triliun. Iya, di perjalanan. berapa investasi yang diperlukan untuk itu Pak? Karena kelihatan dari sawit yang menikmati pun sebagian besar lebih ke korporasi daripada petani. Wah, menarik nih. Maka pertanyaannya, sebenarnya kelapa banyak sekali Pak, dari mulai sabutnya, kulitnya, patoknya. Wah, Bapak saja mengarah ke sana Pak. Itu yang bertanya tadi Pak. Jadi supaya kita berteman sedikit Pak. Pak Hendrik, tadi kelapanya batolnya. Dan saya tidak terangkan tadi, tapi beliau tambahkan. Silakan Pak. Jadi ternyata Bapak ahli kelapa. saya kebetulan cuma miris ngelihat Indonesia kalau fosfor, melihat Pak Nori itu Ya.
Kalau diproduk di Malaysia lebih bagus, produk negara Lindung bagus, padahal produknya dari Indonesia, bahan bakunya. Ya. Bahkan diproduk oleh Korea dengan lebih bagus daripada milik Indonesia. Betul. Nah, itu artinya patuh bisa kita buat. Tapi pertanyaannya berubah dia butuh investasi. Betul. Supaya tidak terjadi pada kasus sawit, Ya. di mana menikmati lebih banyak korporasi. Ya. Gimana caranya supaya investasi itu negara juga begini Pak, Indonesia kan itu ke swasta, makanya menikmati swasta. Nah ini ubah, bukan hanya orang, rakyatnya juga bisa menikmati. Jangan disabotase ya kalau saya. Oke, Prof, pertanyaannya super power seperti Pak Heli. Itulah mimpi besar kita. Kami sudah bekerja karena pangan sudah beres. Kami bergerak ke yang Pak Prof sampaikan. Ini coba tunjukkan yang kami sudah rancang. Prof, kami sudah rancang. Ini perintah Bapak Presiden. Ini investasinya sekian. Karena ada dana antara nilainya 16.000 triliun. Ini masuk ke sini, tetapi itu belum perlu. Ini masih kuat, equity-nya masih kuat, kemudian modalnya masih kuat. Ini kita kerjakan 20% dari total, kemudian selebihnya swasta. Tapi kita menjadi pengendali nanti. Next, 300 triliun tenaga kerja. Kembali yang tadi, kembali. Tenaga kerja ini yang Pak Prof maksudkan 5,8 juta ujungnya nanti. Kalau 5,8 juta kali 4, kemiskinan selesai Republik ini. Dan pertanyaannya Bapak support. Ternyata saya bangga hari ini ketemu orang-orang support. Ini yang kita target. Kalau ini target Pak, bukan 125 tadi NTP lagi. Kita 200 menuju 300. Ini yang mengantar, ini investasi, kemudian hasilnya. Dan ini kembali yang tadi. Ini Pak, per perusahaan BUMN pangan, kebetulan kami diminta Bapak Presiden handle langsung. Seperti micromanagement, aku cek berapa hektar hari ini, yuk kerjakan. Ini Pak PT-nya semua, ini BUMN semua. Seperti Bapak sampaikan. Ada satu lebih ekstrim, tidak apa-apa ya? Boleh ya? Tapi jangan dipolemikan ya. Bukan saya ekstrim. Ayam yang dikuasai, yang kuasai ayam cuma 2. Bapak sudah tahu. Aku ingin tambahkan bahwa kami rubah itu neolib masuk ke ekonomi Pancasila. Karena Bapak anti neolib. Pak Hendro janganlah Bapak ketawa. Nah, tapi jangan. Ini yang menguasai hanya 2 perusahaan, aku tidak sebut. Nilainya ini 554 triliun, setelah ada MBG 653 triliun. Artinya hampir 400 triliun, 380 triliun, itu 2 orang. Kapan rakyat ini berdaulat? Kapan ekonomi rakyat ini bergerak? Sehingga kami membangun, buka ayam, kita sudah buka groundbreaking 6, membangun pakan dengan DOC. Yang bangun pakan DOC adalah negara, seperti Bapak katakan, kemudian yang bergerak di hilir, itu rakyat kecil. Ini anggarannya, ini daerahnya, ini anggarannya Pak, 20 triliun dari negara, 50 triliun kur. Dan ini rakyat kita bergerak. Tapi ini terkoneksi dengan pemerintah. Kemudian, next, yang tadi. Nah, ini pulau-pulau Pak harus mandiri biofuel, energi, mandiri pangan, mandiri energi, mandiri protein, sehingga inflasi tidak lagi didiskusikan. Karena yang membuat inflasi angkutan beras dari Jawa ke Kalimantan. Kalimantan sudah selesai. Kemudian dari Sulawesi ke Papua. Papua sudah selesai. Mimpi besarnya Indonesia Pak, pangan beres, protein sudah beres, B50 sudah beres, menuju etanol, dan seluruh komoditas strategis demandnya dunia tinggi, itu kita hilirisasi. Dan Bapak sudah hafal, tinggal kita gandengan tangan. Biarkan yang muda-muda ini menggantikan kita nanti, dia merasakan Republik Indonesia menjadi superpower. Terima kasih.